siap. Heeh. Oke. Kalau marah-marah lah udahlah. Teu nanaon padahal mah bari udut ge. Betul lawan. Teu nanaon. Oh, yang bisa itu. Selesai lah. Oke, oke. Dilanjut Kang Ugi. Oke, silakan. Kerjaan nih. Baru ini ya, maghrib karena ya. Di sini baru maghrib 6 sekitar 6.30-an ya. 6.25 tadi. Oke. Iya. Berarti kerjaan nih. Katanya kuli. Sekuli apa? Di sana. Wah, kalau dibilang seperti apa ya, ya emang benar-benar kuli gitu. Kang Aceh. Ya. Benar-benar kuli. Ya, karena kenapa orang asing dipanggil gitu kan, orang Jepangnya pengen orang asing ya emang buat apa kayak apa ya, kalau di Indonesia ya kayak apa yang bilang mantronya ada nih, kita disuruh-suruhnya gitu. Oh, kita bagian yang disuruh-suruhnya. Oke. Berarti kerja gitu. Ya emang bukan kulit. Kang Ugi di sana ngapain nih? Ngerjain apa? Seperti apa gitu. Lebih spesifiknya. Kalau dilihat di sini kan di sini kan beda lagi kayak di Indonesia ya. Kalau kuliah, misalkan kita bikin rumah nih, ya dari mulai ngagali itu ya orangnya misalkan itu aja kan, tapi di sini ya khusus ada bagiannya, ada yang perusahaan yang ngagali, ada yang perusahaan masang besi, ada yang masang gisting atau kayu-kayu itu sebelum dicor itu, jadi macam-macam lah. Nah di sini saya mah bagian perakitan besinya Kang Ajay. Oh, perakitan besi. Iya, perakitan besi. Jadi khusus di bagian besi aja. Titisan Nabi Daud ya. Oke. Kerjanya itu berapa jam? Ada aturannya, misalkan sehari itu berapa jam atau seperti apa di sana, Kang Ugi? Karena kebetulan di sini juga kan. Kalau di sini kan berarti kan misalkan 8 jam per hari atau seminggu 40 jam. Kalau di sana berapa jam aturannya atau seperti apa? Kalau jam kerja sama sih ya, satu hari itu ya 8 jam gitu. Dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Sama lah kalau masalah jam gitu. Ya. Sama 8 jam. Karena di Indonesia kan 8 jam itu istirahatnya satu kali kan di pabrik di Indonesia. Nah, di sini walaupun di pabrik maupun di lapangan gembal itu ya di Jepang aturannya istirahatnya 3 kali. 3 kali. 3 kali. Itu makan. 3 kali. Makan atau hanya kopi break atau apa? Biasanya 3 kali itu. Terserah kita. Ya. Ada kalau makan itu khusus jam 12 sampai jam 1 kan. Oh. Nah, kalau misalkan dari jam 10 istirahat sampai jam 10.30 itu kayak cuma diminum sama ngerokok aja gitu. Oh. Ya, nanti jam 3 nyambung lagi gitu. Jam 3 sama kayak ya jam 10 istirahatnya setengah jam gitu. Oke, berarti kalau selain jam 12 tadi istirahatnya ya itu ibaratnya kita dikasih kesempatan untuk minum, ngerokok. Artinya ketika kita bekerja ya pure bekerja semua ya, nggak ada yang minum, nggak ada yang ngemil, nggak ada yang ngerokok gitu ya. Kalau kuli di kita kan berarti ya di kita kan pada ahli-ahli tuh sambil ngaduk sambil ngerokok. Kalau di sana enggak? Iya kan? Iya. Di sini enggak, waktu pas kerja kita kerja gitu. Oke. Nggak ada yang megang rokok, nggak ada yang ya leha-leha gitu. Iya. Ada sih. Kalau di kita kan ngebul terus kan. Terus tadi jam kerjanya dari budaya kerjanya. Tadi kan salah satunya sudah disebutkan. Kalau misalkan kerja ya kerja, kalau istirahat. Ini agak sensitif nih.
Tapi kalau misalkan bagi kita yang muslim ada istirahat sholat nggak kalau di sana? Kalau sholat ya, karena di sini orang Jepang, mohon maaf ya, nggak punya agama gitu. Ya ya ya. Jadi ya kerja terus, jos terus itu. Ya Oke. kalau misalkan pas jam 12 istirahat kan, makan ya. Kalau tanya emang apa dekat lah ya, ngerti agama mungkin ya nggak bakal ninggalin kan, Iya. bawa baju dari rumah nyediain, karena kan kita lapangan kan kotor Kang aja ya. Oke. Ya gitulah. Kalau saya sih, kalau saya sendiri ya 14 aja, banyak dosanya Kang Aga. Ya, ya intinya itu mah balik lagi ke kita ya. Yang jelas waktu Iya. di sana kan berarti ada waktu istirahat, tinggal gimana kitanya, begitu ya. Oke. Kayaknya saya yang salah nanya nih, nggak usah nanya yang kayak gitu ya. Oke. Nggak apa-apa lah. Jadi Hmm. biar apa, barangkali subscribernya Kang aja ya, barangkali ada yang mau minat ya, apa dapat menambah wawasan gitu, Iya. bahwa di Jepang nggak mengenal agama, jadi ya Ya, mungkin emang jadi benar-benar ya bukan. mati lah pikirannya gitu. Iya ya. Jadi mungkin ada yang beragama juga tapi tidak terlalu seperti di kita kan. Agama itu kan di kita salah satu yang paling diprioritaskan. Kalau di sana nggak terlalu mungkin seperti itu ya. Kalau misalkan bekerja nih setelah, oh ya, jarak dari apartemen, dari Apato ya, saya salah nyebut, dari Ya, Apato ke tempat kerja berapa jauh itu? Kalau dari Apato ke Kaisa perusahaan naik sepeda itu 10 menit Kang. 10 menit. Oke. Tapi itu perusahaan tuh kantornya sepeda, ya. maksudnya. Kantornya. Nanti kan kalau tidak salah Kang Ugi mah di lapangan ya, tergantung nanti perusahaan Ya. lagi punya proyeknya di mana, begitu kan? Iya benar-benar Kang. Jadi kita dari Apato pergi ke kantor ya, Kaisa perusahaan. Nah, nanti pas udah nyampe ke kantornya, nanti dibagi tuh, kamu punya proyek di Bandung dan kamu punya proyek di Purwakarta gitu, dibagi-bagi nantinya ke karyawannya itu. Oke. Kalau saya lihat di film-film Jepang nih, pertama cewek-ceweknya cantik. Iya. Ya, terus juga kalau misalkan jam-jamnya masuk kerja itu lebih banyak yang jalan kaki terus ke kendaraan umum dibanding yang bawa kendaraan pribadi. Ya, seperti itu. Ada juga yang memang bawa sepeda. Kenyataannya seperti apa di sana, Kang Ugi? Apa seperti yang kalau digambarkan? Ya kalau di film ya emang benar-benar nyontoin itu, emang benar keadaannya kayak gitu Oh, Kang. gitu. Jadi karena orang Jepang hobinya jalan kaki gitu kan, karena jalan kaki itu pas saya ngobrol ya sama orang Jepangnya, jadi di sini serba ini apa namanya, misalkan kita proyeknya di kota ya bayar parkir gitu. Nah, sedangkan kalau kita jalan kaki, naik misalkan dari rumah naik bis nih, ya udah jalan kaki aja gitu. Oke. Karena orang Jepang hobinya jalan kaki, sehat juga katanya. Iya. Nah, sepanjang jalan kaki kan otomatis ya. Kita Iya. tentunya berpapasan dengan banyak orang, terus juga kalau di Indonesia kan, "Oi, kemana?" Saling sapa, budaya saling sapa ada di sana. Atau Sebetulnya kalau di lanjut. kalau kita ya, soalnya saya tinggalnya di pedesaan gitu Kang ya. Ya masih kental gitu. Misalkan masih. kali papasan, ayo Jemas gitu. Kalau pagi, ayo Jemas. Kalau siang ya konnichiwa gitu. Ya. Saling sapa. Tapi kalau misalkan kayak di kota besar kayak Bandung, Jakarta ya, kita papasan ya cuek gitu. Memang masing-masing gitu. Ya. Berarti kalau di pedesaan masih kental kayak gitu. Kalau nggak salah juga nih, Iya. saya sempat baca-baca buku dan kemarin pernah ngobrol juga sama Kang Ugi ya. Itu cara Iya. menunduk juga macem-macem ya.
ada yang menunduk Ya, kenapa, ada yang menunduk ketika kita melakukan kesalahan, ada yang benar-benar ketika minta maaf dari dalam hati. Gitu ya, beda-beda ya. Seperti apa perbedaannya, Kang Ugi? Jadi kalau misalkan kita nyapa nih ya cukup kepala aja misalkan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, udah segitu standar. Nah kalau misalkan sama atasan nih apa lebih tua dari kita ya agak bungkuk gitu setengah ya. Oke. Nah kalau misalkan kita benar-benar salah gitu, punya kesalahan fatal gitu kan, ya otomatis kayak orang ruku sholat gitu. Oh, minta maaf ya. Iya, 90 derajat. Oh, ya, gitu. ruku. Memang budayanya gitu sih. Lebih apa ya, dari dulu nenek moyangnya gitu sih mungkin. Oke. Kalau budaya salaman ada sebelum Covid ya, tapi kalau Covid saya kurang paham juga di sana seperti apa. Apakah memang diganti budaya jabat tangan itu dengan anggukan atau memang ada budaya salaman juga? Kalau di kita kan salaman ya, gitu kan budayanya nggak mengangguk tapi salam, gitu kan. Kalau di sana seperti apa? Apakah emang ngangguk itu udah pengganti salam atau seperti apa? Enggak. Kalau budaya salaman sih tetap ya. Ada. Misalkan kita kan saya nih karyawan, nah kita ketemu sama bos lah gitu kan. Ya kita ngucapin dulu ohayo gozaimasu, dan tidak sampai salaman gitu. Gitu. Seperti itu. Salaman sih sama aja gitu. Ya berhubung karena sekarang corona ya cukup nyapa doang. Oke. Keren. Terus oke. Tadi saling sapa udah. Makanan nih Kang Ugi. Kalau di Indonesia kan kalau belum makan nasi belum makan berarti, walaupun udah makan lontong, iya udah makan yang lainnya. Kalau di sana makanannya seperti apa Kang Ugi kebiasaannya ketika awal-awal dan sekarang? Kalau awal saya ya masih masak sendiri Kang aja. Soalnya pernah pas saya datang di Jepang itu kan ada pihak agent itu kan Kumiai yang ngurus kita. Nah Kumiai yang ngejemput kita terus dia ngajak makan ke kayak warung kayak warteg lah ibaratnya gitu, warung makan gitu kan. Restoran orang Jepangnya kan. Nah, tawarin mau yang mana katanya. Ya, kalau saya lihat gambar enak sih Kang aja ya. Yang ini gitu kan. Ini. Ya benar kan. Pas diantri tuh makanannya datang. Wah, rasanya gini ya kan, sekarang aja pas pertamanya ya. Dari apa juga beda sih. Ya. Tapi kalau saya setelah itu kan bawa dari rumah, istri saya udah nyiapin bawa roiko, bawa bumbu nasi goreng, rendang dan sebagainya lah, kayak bumbu-bumbu siap saji gitu ya. Iya. Nanti pas nyampe sini ya kita masak gitu. Oke. Beli bahannya doang. Nggak cocok lihatnya. Oh, kalau makanan Jepang orang Indonesia. Kalau makanan Jepang aslinya nggak cocok berarti menurut Kang Ugi ya? Enggak ya. Oke. Tapi berarti ada bahan-bahannya untuk dibeli di supermarket terdekat, minimarket ya. Supermarket dekat supermarket. Oke. Berarti nggak ada masalah sampai sekarang udah 2 tahun. Ya nggak ada dong. Kalau bermasalah ya mungkin sekarang nggak bisa lanjut. Tapi ada nggak makanan favorit yang khas di sananya? Ada. Saya paling favoritnya itu udon. Pernah dengar Kang Ajay nggak? Ramen pernah ya? Ya, kalau udon mungkin di Indonesia masih jarang lah ya. Udon itu apa? Kayak ramen cuma mie-nya itu gede gitu, segede sumpitnya gitu, gede-gede. Oh, gede-gede. Udon itu apa yang tulisannya udon gitu, tapi dibacanya udong, bukan? Tulisan udon itu kan orang Jepang kan tulisan apa udon gitu. Nah, biasa di lidah orang udong gitu. Oh jadi iya. Udong, Iya. Kalau itu tahu saya karena kan banyak lihat film kartun juga. Nah, kalau di iya benar. Makanan favorit saya itu kan enak banget. Iya.
apa mie-nya itu empuk gitu. Oke. Kalau misalkan ngomongin daerahnya, di mana Kang Ya, Ugi ini berada tuh, di wilayah apa, distrik apa atau provinsi apa itu masuknya? saya di ini kalau provinsi saya di Gifu Prefektur ya, atau di provinsi Gifunya gitu. Hmm, Di Gifunya, tapi saya bukan di kotanya gitu, tapi masuknya ke desanya gitu, hmm. di desa Berarti Prefektur Gifu lah, Kalau Kipu ini, kalau ke yang kita tahu ya misalkan Tokyo gitu, jauh nggak? Jauh berarti. Tokyo, Fukushima, Nah, jauh terus banget ya. Hiroshima, Nagasaki gitu kan yang sering kita dengar kan, jauh ke sana tuh. Jauh-jauh. Dari tempat saya di sini ke Tokyo aja naik mobil itu ya belum pernah sih, naik mobil kayak mobil pribadi itu, naik Nah. naik naik bis lah katanya kan. Bis itu 4 jaman kan aja, naik Hmm, bis ya. ya. Tapi kalau naik kereta ya cepet gitu, Ya. 2 jaman naik kereta. Tapi ada lagi yang kereta cepat di Jepang, Shinkansen namanya ya, hampir 1 jaman dari sini ke Tokyo gitu. Ya harganya mahal lah, Oke. orang bisnis aja, Hmm, jauh. jauh. Oke. Apalagi ke Hiroshima mah jauh lah. Kalau daerah Kang Ugi ini dekat gunung apa dekat laut? Saya Prefektur Gifu itu nggak punya laut, banyaknya gunung. Oh, ya. Berarti, nah, nyambung ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan ngisi waktu liburan, nih, hiburannya seperti apa sih? Hiburannya seperti apa dan liburannya seperti apa gitu kan? Ada hiburan, ada liburan nih. Karena bosen Kalau dong, misal gitu, di Apato terus bosen dong. ya karena saya jauh ke kota Kang ya. Mm-mm. Nah, kalau hiburan ya main ke tempat teman gitu, ke kontrakan teman, ke apa atau teman lah. Mm-mm. Kita hampir tiap minggu kita kalau nggak capek ya main gitu, ngumpul bareng ya, curhat masalah pekerjaan apa gitu. Nah kalau Oke. misalkan liburan, nah, di Jepang sendiri ya liburan itu sebenarnya banyak yang gratis gitu. Soalnya apa? Ya emang pemerintahnya, kita bayar pajak ya, fasilitasnya emang benar-benar dari situ gitu. Jadi Hmm, misalkan contoh kita nih Majalengka ke Curug kan bayar kan ya. ya, Nah kalau di sini enggak sih. oke. Tapi kalau misalkan ke museum, ke Shibuya atau Tokyo itu ya bayar. Beda. Oke. Kalau saya ya liburan ya ngumpul sama temen lah. Kalau liburan jarang sih, Ya. karena jauh itu. Ya. Kalau dilihat dari Wong Katro ya, di channel Wong Katro, saya beberapa kali lihat itu ada kuil-kuil dan saya suka gitu kan. Saya suka itu emang dekat atau sengaja main ke sana gitu. Kang. Dekat. Jadi Hmm. ya itu kuil yang di upload di channel saya itu kan ya, dekat gitu. Setengah jam lah naik sepeda kan. Mm. Nah, kalau tadi kan keterangan Kang Ugi kan di Jepang itu tidak terlalu prioritas untuk urusan keagamaan. Nah, kalau fungsi dari kuil-kuil yang Kang Ugi sering kunjungi itu berarti hanya sebagai cagar budaya kah atau tempat wisata atau seperti apa, atau ada memang warga lokal yang menggunakan untuk tempat ibadah tertentu? Ada. Mm-mm. Jadi kadang orang sini kan habis waktu pas jalan-jalan sore gitu, kadang mampir dulu, cuma tangannya gini doang terus kepala ditunjukin, Oke. udah pulang lagi gitu. Oh, Kalau gitu. misalkan emang benar-benar warisan ya, emang benar gitu. Mhm. Banyak sekali sih. Oke. Dan itu gratis kalau kita berkunjung ke sana? Gratis yang aja. Oh, Gratis. Tapi ya. kalau kita naik ke wheel ya, ke atas ya kan, Oke.
bayar itu. Kalau cuma di halamannya doang gitu nggak bayar Oh, sih. mungkin untuk pemeliharaannya ya, ya masuk akal lah gitu kan, ketika itu kan cagar budaya yang harus dilestarikan juga gitu kan, ada pengelolanya mungkin, jadi harus berbayar. Oke, cukup cukup seru sih lihat vlog-vlognya Wong Katro ya, jalan-jalan pakai sepeda. Terus kayaknya lebih lebih asik tuh kalau misalkan di boncengan sepedanya ada seseorang yang naik ya. Enggak. Di Jepang sepeda nggak boleh boncengan Kang Ajay. Oh, nggak boleh. Kenapa tuh? Nggak boleh, nggak boleh. Heeh. Nggak boleh. Oh. Jadi sepeda itu ada aturannya di sini. Oh, ada aturannya. Heeh. Jadi kalau naik sepeda boncengan nggak boleh. Nanti kan kena kena apa? Kena tilang gitu. Oh, gitu, sepeda ditilang. Ya ya. Berarti itu Pernah teman-teman saya gitu. heeh. Pernah katanya. Pernah ditilang katanya. Bukan disita sepedanya, cuma dibilangin kamu orang mana gitu kan, orang Indonesia katanya. Kamu tahu nggak peraturan di sini naik sepeda harus sesuai jalur, harus sesuai. Nah, di sini naik sepeda sendiri-sendiri, nggak boleh boncengan, terus nggak boleh samping-sampingan gitu, harus berantai gitu. Oh, ya 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 ya. Jadi ya kalau di Gitu katanya. kalau di kita sih bebas naik motor, malahan curhat di tengah jalan. Iya, iya. Iya iya iya. Kalau hiburan tadi ya, selain ke apa tuh teman, ada tayangan TV misalkan, terus juga musik nih. Terpengaruh nggak Kang Ugi perbedaan antara musik yang Kang Ugi suka sama yang di sana gitu? Misalkan tiba-tiba jadi senang lagu-lagu Jepang atau seperti apa? Ngaruh sih Kang, ngaruh ya. Emang ngaruh sih Kang ya. Ngaruh. Saya ya, ngaruh sih ke saya gitu ya. Saya dulu sukanya ya sama di Jepang juga ada rock, ada genrenya macam-macam lah gitu. Karena saya suka kayak genre apalah slow mellow gitu. Ya. Ya saya nyarinya lagu Jepang yang slow mellow gitu. Ya. Ya saya sering nyanyiin kalau itu. Ya. Kalau juga sih enak juga. Saya suka Ikimonogatari. Ikimonogatari mah orang jadul itu. Iya, nggak apa-apa. Saya gara-gara Naruto, One Piece dan lain-lain, saya sukanya itu. Kalau yang sekarang apa? Berarti yang hits di sana? Kalau tenar di Jepang sendiri itu back number. Gitu. Coba lagunya enak banget itu Bang Aja. Ya, 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 ya. Tapi nggak ada dangdut ya, koplo. Dangdut nggak ada. Ya, 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 ya. Berarti masih mending Indonesia. Nah, itu coba kayak goyang gelombang itu nggak ada ya. Nggak ada. Iya, iya, iya. Ya. Apalagi ini apa gerakan empang Oh, gitu kan. iya. Nggak ada. Ya, kayak Boy Mujair. Iya Ya. benar nggak ada. Ya, terus serbuan media sosial ngaruh nggak di sana? Maksudnya kalau di sini kan TikTok merajalela, Facebook merajalela, terus dan lain-lain gitu. Kalau di sana seperti apa, Kang? Sama-sama Kang aja. TikTok di sini rame gitu ya. Kayak apa namanya YouTube rame, cuma di sini yang ramenya kita kan make apa WhatsApp ya, WA kan. Nah di sini pakainya bukan nomor HP gitu, karena orang sini nomor HP itu pribadi gitu. Oh. Khusus orang-orang yang kita kenal, kita akrab aja gitu. Jadi makanya pakai aplikasi lain gitu. Oh, di sana lain ya. Oke. TikTok sama YouTube ya sama gitu. Kayak di kita udah apa namanya familiar lah. Nah, ya, 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 ya. Kang Ugi, nggak kangen keluarga? Kalau itu jangan ditanya lagi Kang Ajay, Nah. pasti kangen lah. Tapi tiap hari komunikasi ya. Ya kalau apa tiap minggu kita telepon anak-anak gitu, istri mana pengen ngobrol ya, walaupun ya namanya juga anak namanya cuek gitu kan, wah lagi main game apa ya, sepenting kita udah lihat anak gitu, Iya. udah seneng
Dulu pas Ya, berangkat, tiap minggu kita teleponan. ya, Kang Ugi itu udah punya berapa sekarang? Satu Kang Ajay. Istrinya, anaknya? Satu. Oh, Satu. oh iya 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 iya. Iya. Eh, Kalau waktu misalkan waktu nih, kalau anak misalkan, kalau anak insya Allah bisa nambah, kalau istri jangan lah, nggak bisa nambah istri. Oh, Satu gitu. aja ribet kan. satu aja sampai harus ke Jepang ya. Kalau anak bisa nambah, kalau istri Oke. enggak lah. Oke 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 oke. Berarti ketika berangkat usia berapa sih adik itu sih anak Kang Ugi teh? Usia sekarang 5 kalau Pas berangkat tuh 5. iya 5 tahun. Sekarang udah mau 7. Oh iya ya, tapi berarti usia 5 mah udah kenal ya. Barangkali tuh pas berangkat tuh kirain tuh belum kenal, terus sekarang tiba-tiba udah besar, ketemu udah gede gitu. Berarti 2 tahun, udah 2 tahun ya. Kenal, udah tahu lah. Berarti sekarang udah 2 tahun. Rencana sampai 5 tahun. Rencana sekarang masih belum kepikiran Kang Ajay. Belum kepikiran. Berarti satu kamar di Apato itu satu orang atau ada temennya, Kang? Satu orang satu, di sini ada 3 kamar. Tadinya di sini ada 2 orang gitu. Nah, sekarang ada 2 orang. Yang satunya orang Kamboja udah pulang. Oh, udah pulang. Udah habis kontraknya. Jadi cuma berdua, satu kamar satu. Berarti masa pemagangan ini kalau kita review dari obrolan kita, masa pemagangan ini ada 2 jenis ya. Untuk di Jepang itu ada yang dari pemerintah, ada yang melalui swasta atau lembaga. Kang Ugi pakai yang swasta. Mungkin salah satu kelebihannya ya kalau swasta mungkin bisa lebih cepat ya, karena programnya banyak. Mungkin kalau pemerintah kan hanya nunggu event-event tertentu, mungkin seperti itu. Ya. Memang benar Kang Ajay. Ya, Jadi terus pemerintah setahun 2 kali ngadainnya. Kalau swasta ya selama orang Jepangnya ngebutuhin ya ayo aja gitu. iya. Tapi mungkin yang mesti kita antisipasi dari awal, yang pertama, apakah LPK itu benar-benar resmi, legal, terus surat-surat kitanya apakah benar atau tidak, seperti itu ya. Jadi selain kita mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, terus lulus ujian dan interview dengan baik, harus dipastikan juga legalitasnya, karena akan susah ya di sananya ketika misalkan dokumen-dokumen yang kita bawa tidak resmi. Seperti itu ya Kang Ugi ya. Iya betul benar Kang Ajay. Satu itu Kang Ajay ya. Iya, silakan. Kering tenggorokannya. Benar. Oke. Dan seperti keterangan Kang Ugi tadi, kalau saya review ya, berarti kan di sana itu nanti kontrak pertama itu 2 tahun kurang lebih ya. Nanti kalau misalkan diperpanjang lagi bisa sampai 5 tahun. Iya, seperti itu. Dan dari awal sudah dijelaskan mau kerjanya di mana, terus kerjanya apa, udah dijelaskan bahkan sejak dari Indonesia, seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru lulus ataupun udah lama lulus nggak dapat kerja di Indonesia, ya barangkali ada peruntungannya di sana, ya silahkan gitu kan. Dan kalau misalkan mau tahu informasi-informasi mengenai penerimaan dan lain-lain, saya arahkan juga ke channel Wong Katro. Di sana Kang Ugi bagi informasinya. Silahkan subscribe, silahkan like, share dan lain-lain untuk informasi pemagangan, karena saya yakin usia-usia di bawah kita juga banyak yang ingin ke sana. Termasuk sebenarnya saya juga tertarik ke negeri Jepang tuh ya. Saya tuh karena iya dari kecil kan suka Doraemon dan lain-lain gitu kan, anime-anime Naruto, terus juga One Piece. Nah, kalau di sananya sendiri seperti apa Kang untuk demam animasi ini? Apakah di sananya juga beneran suka animasinya atau hanya untuk dijual keluar negeri aja, atau seperti apa di sana? Jadi
orang sininya itu teman banget gitu Oh iya. sama anime. Bahkan Mm-mm. bahkan kan saya ada di perusahaan saya itu umurnya 50 tahun nonton YouTube-nya ya anime gitu. Mm-mm. Iya iya iya. Tiap istirahat tiap malam ya nontonnya itu anime gitu. Jadi anime itu ya bagi masyarakat sini ya kayak kita Sinetron. nonton sinetron layangan putus gitu. Ya, layangan putus Anda nonton juga ternyata. Ya 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 ya. Ya. Karena kan saya lihat juga YouTube apa YouTube Kang Aja itu Oh gitu. saya upload wah video baru saya lihat kan oh ternyata ada teman saya juga di podcast Kang Aja ya saya lihat wah ketawa-ketawa aja sih pas itu ya jadi Ya 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 ya. menghibur saya juga lah gitu. Ya ya ya. Kalau anime emang benar-benar suka gitu ya hampir 99% ya emang orang sini suka anime gitu Kang Aja. Semua umur sih gitu. Iya. Kalau tayangan-tayangan seperti Om Sugiono di sana bebas nggak? Di sini mah apa ya kalau nonton gitu kayak kita minum air putih aja wis Oh ibaratnya, gitu. wis. Waduh, saya suka, saya suka. Ya benar benar benar. Benar. Oke. Berarti misalkan saya sebut ya nama itu ya udah ini ya udah lumrah lah gitu kan. Misalkan saya nih suka Risa Murakami atau siapa itu berarti udah lumrah ya. Nah, berarti ya Iya iya iya. Nah, apa ya manusiawi lah kita cowok ya manusiawi Kang Aja Iya ya iya nggak? iya benar 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 benar. Ya, ya pasti tahu lah gitu Ya kalau film-film gitu ya emang umum gitu umum Iya iya iya. Kalau kalau saya kan berarti kan biasanya ya lihatnya di film-film ataupun animasi-animasi seperti itu ya. Kalau masalah ini nih sake yang kayak gitu ya, terus juga kan kita taunya dari film-film itu ya ada sake, ada lain-lain gitu. Minuman-minuman seperti itu juga bebas atau seperti apa? Ada aturannya atau gimana? ya aturannya ada ya tapi kalau penjualannya ya, emang kayak kita jual aqua ya kayak kita jual jus gitu minuman kayak gitu cuma aturannya aja gitu nah di bawah umur 20 itu Nggak boleh? nggak boleh nanti nggak kelihatan lah gitu di bawah umur 20 nggak boleh dirokok nggak boleh di minuman nggak boleh gitu. apa naik mobil naik motor nggak boleh jadi kalau di atas umur 20 ya terserah bebas. Ya 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 ya. Selama corona nih, selama Covid di sana yang Kang Ugi lihat aja ya. Kalau di kita kan banyak anak-anak sekolah yang akhirnya belajarnya di rumah, belajar jarak jauh terus seperti itu. Kalau di sana seperti apa, Kang? Apakah ada juga sistem-sistem belajar dari rumah atau tetap tatap muka? Ada. Jadi dulu kan pernah pernah ibur itu PPKM kalau di kita kan. Iya, gitu kan. PPKM. Ya, di situ juga sama gitu. Sekolahnya diliburin, terus akhirnya pemerintah punya aturan lagi untuk belajar online gitu. Ada sama-sama. Nah, kalau untuk sekarang ya udah normal lagi gitu. Udah ya, normal kayak lagi. Kita sekolah dulu gitu, belajar. Datang ke sekolah gitu. Kalau di Jepang mah ya yang kita tahu dari TV atau dari tayangan-tayangan begitu ya. Kayaknya untuk penggunaan masker mah tidak hanya pas corona ya, sebelum corona juga memang sering lihat yang mereka yang pakai masker terus ya protokol kesehatannya ya lebih baik mungkin ya di sana. Iya, benar. Jadi sebelum corona datang juga ada gitu yang kayak di sekolah kayak gitu yang pakai masker ada gitu. Iya kan, nggak kayak di kita gitu kan. Itu kan di kita juga untuk di kota-kota sih memang udah terbiasa pakai masker. Tapi kalau di kampung kayak di kita ya sampai sekarang pun agak susah membiasakan di masker mah gitu kan. Tapi bagi saya
agak rugi juga Kang Aceh. Ada corona ini. Soalnya kan saya pas datang sini pas awal-awal corona muncul tuh ya. Jadi pas saya datang ke sini ya rugi gitu, nggak bisa langsung lihat cewek Jepang asli. Bener. Masker gitu. Iya. Masker itu menutupi 70% wajah berarti kan. Iya. Jadi semuanya terlihat sipit, semuanya terlihatnya baik semua, nggak tahu pas dibuka. Iya. Kadang gitu sih Kang Aceh. Iya. Kadang gitu kan, yang enggak ya ibaratnya ya hiburan lah gitu kan. Ya kita jalan ke mana ya lihat cewek-cewek kan ya manusiawi lah gitu. Benar. Nah sekarang nggak bisa sih cuma lihat yang nggak pula gitu. Iya, lihat matanya aja. Matanya aja. Iya. Gitu. Kang Ugi, udah lumayan panjang juga nih, udah banyak yang kita bahas. Liverpool masih Liverpool? Masih ini Kang. Wede. Saya ganti. Waduh. Masih. Masih. Oke. Kalau nonton ininya berarti di HP aja atau streaming kan? Oh, ya. Oke. Ada kan kita punya grupnya tuh kalau Liverpool di Majalengka ya. Jadi punya grup WhatsApp-nya. Hari ini jadwal Liverpool, ada itu adminnya yang ngirimin gitu. Wah, tinggal klik aja kan langsung enak lah gitu. Iya. Apa? Barcelona Kang aja itu ya? Enggak. Bukan, saya Juventus. Juventus kah? Iya. Juventus. Iya. Ronaldo-nya udah nggak ada gitu. Enggak apa-apa, emang sukanya Juventusnya bukan Ronaldonya. Iya, gitu. Dari zaman dulu Serie A tahun 2000-an kan Serie A lagi papan atasnya Serie A kan, itu memang saya suka tim-tim Serie A. Setelah kesini ya memang kalau udah suka ya susah ya. Oke Kang Ugi, terima kasih untuk obrolan hari ini. Mudah-mudahan bisa kita upload dengan baik untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa terekam dengan baik, tidak seperti sebelumnya. Ya ini udah obrolan kedua kali padahal ya, tapi yang sebelumnya tidak ada suaranya. Mudah-mudahan kali ini mau benar ya. Iya. Saya nanti pas saya pulang bolehlah main ke podcast Kang Ajay lah. Boleh, siap. Nggak direkam juga nggak apa-apa lah ya. Iya. Ibaratnya kayak temukan lah, soalnya dari tahun berapa kan nggak biasanya kita dulu kan pas sama kerja itu kan. Iya, benar. Boleh juga bawa The Orson. Apa? The Orson band. Bener. Iya. Nanti kontak kan sama Kang Orson. Gitu. Iya, nanti ngobrol bareng-bareng di sini. Gitu. Ada yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman kita di Indonesia tadi yang misalkan mau magang ataupun salam buat siapa? Silahkan Kang Ugi, saya kasih kesempatan. Oke, gini ya. Pertama-tama saya terima kasih ke Kang Aceh lah gitu. Saling ya, intinya pertama kita silaturahmi lah gitu kan. Nah yang kedua saya saling berbagi gitu kan. Nah buat teman-teman yang barangkali pengen magang ke Jepang gitu ya, utamakan jangan asal pengen aja gitu, harus benar-benar matang lah, karena di Jepang itu ya kerjanya nggak bercanda kayak kita di Indonesia gitu. Pas kerja ya kerja gitu kan, harus disiapin fisik mental itunya harus benar-benar harus matang gitu. Soalnya di sini kan ada 4 musim Kang aja buat teman-teman semua, jadi benar-benar harus disiapin gitu. Pas musim salju sama musim panas benar-benar gila banget gitu. Itu aja sih Kang aja. Barangkali teman-teman yang mau pengen gitu
atau tertarik magang ke Jepang, ya itu harus disiapin fisik sama mentalnya aja. Gitu. Oke, keren Kang Ugi. Mohon maaf sudah ganggu waktunya. Sekarang udah jam 9 ya, barangkali besok kerja. Silahkan untuk beristirahat, selamat beristirahat ya, sehat-sehat selalu, dan sampai nanti ketemu di Indonesia ya, entah tahun ini atau mungkin 3 tahun ke depan lagi. rencananya sih tahun depan pulang dulu lah. Pulang dulu. Kalau misalkan betah ya kontrak lagi gitu. Oke. Rencananya tahun depan pulang. Oke. Sampai jumpa di Indonesia, sampai jumpa di studio saya gitu. Oke. Iya. Terima kasih banyak Kang Ugi. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Saya tutup ya. Oke, siap aja. Yuk. I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good